Hari ini kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang Kau terima. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Jemaat-Mu membutuhkan Engkau Tuhan. Mari Yesus teruslah melekat dalam hati kami. Dan biarlah kami semua melekat dalam hati-Mu. Bersama-sama dengan Kau kami sanggup melakukan segala perkara. Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Raja di atas segala raja yang memampukan kami untuk berperang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah dan berkata-katalah Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Iman kami akan bangkit ketika kami mendengarkan suara-Mu. Dan suara-Mu itu membuat kami hidup kembali Tuhan. Batang Negeb yang telah kering Tuhan menjadi berair kembali. Dan kami akan beria-ria di dalam Engkau dan bersukacita karena Engkau Tuhan. Kami akan hidup kembali dan kami akan bertumbuh berakar dan berbuah yang lebat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Kita yang percaya dan siap menyambut berkat firman Tuhan ini, kita berkata amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Shalom Elohim, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita beribadah kembali pada sore malam hari ini. Dan Bapak Ibu, kita belajar dari apa yang kita pelajari minggu lalu tentang Daud yang mengalahkan Goliat, ya. Dan saya ingin menyampaikan hal-hal yang lebih mendasar lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya, tetapi saya tidak bosan untuk menyampaikannya berulang-ulang. Karena apa? Karena sesuatu yang diulangi berkali-kali itu akan melekat erat di dalam pikiran kita, di dalam sanubari kita, dan akhirnya kita akan sering merenungkannya, ya, berulang-ulang merenungkannya, sehingga akhirnya kita menjadi beriman. Iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang diulang-ulang berkali-kali. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan kita akan muncul menjadi seorang yang berhadapan dengan musuh kita, Goliat-Goliat kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan itu munculnya, tetapi yang pasti itu pasti akan muncul, ya. Goliat-Goliat dalam hidup kita pasti akan muncul. Kita tidak pernah tahu kapan dia muncul, tetapi pasti pada suatu saat dia akan muncul. Bapak Ibu tidak akan bisa menolak, ya, tidak ingin akan adanya Goliat dalam hidup Bapak Ibu. Tidak mungkin, karena itu kenyataan hidup manusia yang bernafas. Setiap orang pasti punya masalah. Masalahnya inilah yang akan menjadi besar dan dia seperti Goliat dalam hidup kita. Tetapi saya tidak mengajarkan bagaimana Goliat-Goliat ini, tetapi saya akan mengajarkan bagaimana kita mengalahkan Goliat. Kalau kita belajar dari Daud minggu lalu, hari ini saya akan mempresnya lebih dalam lagi. Bagaimana Daud bisa melakukan itu? Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ya. Seseorang kalau ingin berhasil hidupnya di dalam kenyataan sehari-hari, dia harus sering berdekatan dengan Tuhan. Dia harus nempel dengan Tuhan, dia harus intimasi. Seseorang tidak akan mungkin berhasil hidupnya apabila dia menjauh dari Tuhan ataupun dia menghindar dari Tuhan. Tidak akan mungkin berhasil. Itu sudah trademark, itu sudah kepastian yang tidak bisa ditawar. Seseorang hanya akan berhasil kalau dia melekat dengan Tuhan, nempel hidupnya dengan Tuhan. Dan inilah rahasia terbesar yang dimiliki oleh Daud. Kenapa dia berhasil? Karena dia nempel dengan Tuhan, karena dia melekat erat dengan Tuhan. Perkataan-perkataan Daud, dari mana kita bisa meyakini bahwa dia punya iman yang sebesar itu sampai dia berkata kepada Raja Saul, orang Filistin yang tidak bersunat itu akan mati, akan kupenggal kepalanya. Bagaimana dia bisa yakin dengan perkataan itu kalau dia tidak melekat dengan Tuhan?
Jadi saudara, ini poin yang paling penting. Saudara dan saya harus melekat. Nggak bisa ditawar. Dia harus menjadi bagian daripada kita, Tuhan itu. Dia harus menjadi perenungan kita setiap saat. Dia harus menjadi perbincangan kita setiap saat. Kita harus banyak berbicara dengan dia setiap saat. Pikiran kita harus terus berhubungan dengan dia setiap saat. Apapun kondisi kita. Orang yang melekat dengan Tuhan itu sangat-sangat disayang Tuhan. Ketika Daud menulis Mazmur 1, mari kita buka Mazmur 1. Inilah bukti kenapa Daud melekat dengan Tuhan. Dikatakan demikian Mazmur 1 sampai dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ciri orang yang melekat sama Tuhan. Saudara dan saya tidak mungkin ingin berhasil, tetapi tidak melakukan apapun bersama Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara berhasil melakukan apapun tanpa saudara melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin, karena saudara milik Tuhan. Saudara milik Kristus. Saudara sudah dibeli dengan lunas. Harganya sudah dibayar. Sudah ditebus di kayu salib. Jadi saudara dan saya milik Kristus. Saudara tidak bisa lepas dari dia. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, saudara harus berhubungan erat dengan dia. Intim dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Saudara tidak bisa melepaskan diri saudara dari perenungan-perenungan firman Tuhanmu. Saudara tidak bisa melepaskan dirimu dari penyembahan-penyembahan pribadimu. Saudara tidak bisa melepaskan diri dari doa-doa pribadimu. Tidak bisa. Saudara harus melekat dengan dia, berdoa, menyembah, merenungkan firman Tuhan. Maka dikatakan oleh firman itu, dan yang tidak layu daunnya, saudara tidak akan pernah stres, saudara tidak akan pernah depresi. Orang yang layu daunnya, orang yang kalah, imannya rontok, orang yang tidak percaya, orang yang tidak lagi punya pengharapan, orang yang tidak lagi beriman, gampang takut, gampang khawatir, gampang kecewa, gampang stres, apalagi bisa juga menjadi depresi. Ketika Alkitab berkata, dia ditanam seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Inilah ciri orang sukses, ciri orang berhasil, karena dia Apa saudara kira? Saudara tahu bahwa Daud tahu pada suatu saat nanti, setelah dia melekat erat di padang gurun penggembalaan, mengembalakan 2-3 ekor domba yang cuma sedikit itu, apa dia tahu ketika dia setia melakukan intimasi, melekat erat di padang penggembalaan itu dengan domba-domba itu, dia menyembah Tuhan dengan kecapinya, pengurapan Tuhan ada pada dia. Apa dia tahu pada suatu saat kelak dia akan dilantik menjadi raja? Tidak pernah tahu dia. Tidak pernah tahu. Dia nggak pernah dapat mimpi. Dia nggak pernah dapat penglihatan. Tidak seperti Yusuf. Yusuf dapat penglihatan, dapat mimpi.
Tetapi Daud tidak pernah mendapatkan itu. Hanya dia mengerjakan kesetiaannya kepada penyembahan, kesetiaannya kepada doa, kesetiaannya kepada firman Tuhan. Dia melekat di padang penggembalaan itu, di padang gurun yang sunyi itu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Demikian juga engkau yang berdiam diri di kamarmu, merenungkan firman Tuhan, menyembah, berdoa. Hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Kita nggak pernah tahu kapan Goliat itu muncul. Nggak pernah tahu. Daud nggak pernah membayangkan bahwa dia akan ketemu Goliat. No. Tetapi yang dia kerjakan adalah dia setia dengan kesetiaannya yang sederhana, yang kecil itu. Di padang gurun penggembalaan itu, dia merenungkan firman Tuhan, dia menyembah, dia melekat sama Tuhan. Bukankah dia pemain kecapi? Bukankah dia pemain kecapi? Dan itulah yang membuat dia menyembah di padang penggembalaan itu, di padang gurun yang sunyi itu. Kadang panas di terik matahari, kadang dingin di malam hari. Itulah padang gurun. Dan dia di situ menikmati kesendiriannya bersama Tuhan. Saya teringat waktu saya masih muda, umur 23, 22, 25, 24. Ketika saya sendiri di kamar saya dengan Tuhan, saya berdoa, saya menyembah, saya baca Alkitab. Saya nggak pernah tahu kelak saya akan menjadi seorang pendeta. Saya nggak pernah tahu kelak suatu saat saya akan mengusir setan. Saya nggak pernah tahu kelak saya akan melayani banyak orang. Nggak pernah tahu. Yang saya kerjakan hanya setia. Bagian saya melekat dengan Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Daud. Jadi saudara jangan melihat Daud ketika dia sudah di hadapan Goliat. No. Engkau harus melihat bagaimana Daud waktu dia sendiri di padang gurun, di padang penggembalaan, dengan kecapinya, dengan 2-3 ekor dombanya. Itu yang kau pikirkan. Sehingga lahirlah Mazmur ini. Ini Mazmur lahir dari perenungan dia bersama Tuhan. Kamu sekarang, apalagi yang masih muda-muda ini, jangan sok jago. Nggak mau melekat sama Tuhan. Emang lu siapa? Nggak baca firman, nggak berdoa, nggak menyembah, hanya ngandalin pengalaman, pengetahuan, kemampuan. Itu mah nol di hadapan Tuhan, karena itu tidak menghasilkan apapun. Karena yang Tuhan ingin engkau melekat dengan Dia. Pengetahuan bisa kalah, pengetahuan bisa salah, kemampuan bisa gugur. Sudah dibuktikan dengan Daud ketika dia bertemu Goliat. Kehebatan Goliat nggak ada apa-apanya. Betul tidak? Jadi kau jangan sombong deh. Masih muda, belaga, belagu. Nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak menyembah, mau berhasil. Ya elah. Ngomong kosong deh. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Lu mau sukses, lu mau berhasil, lu mau kaya. Tapi lu kagak baca firman, lu kagak berdoa, lu kagak menyembah, omong kosong lu berhasil. Jangan belagu. Dari kesendirian Daud ini apa yang kita dapat pelajari? Kecintaannya dengan Tuhan. Makanya dia disebut dikasihi. Jadi jangan belagu dah Bapak Ibu dah. Jangan belagu. Jangan sombong. Daud tuh begitu humble, rendah hati. Dia setia. Kita sudah dapat poinnya. Dia melekat dengan Tuhan karena dia bilang,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan melekat siang dan malam. Dia setia tuh mengerjakannya. Saya heran ya anak-anak sekarang ya. Baca Alkitab jarang, berdoa jarang, menyembah jarang, mau kaya, ya elah. Ujung-ujungnya lu korupsi di kantor, ujung-ujungnya lu menyimpang. Ya itulah cara dunia. Makanya nggak bisa. Kita ini milik Kristus, sudah dibeli, harganya sudah dibayar, udah lunas. Kita bukan milik kita lagi, kita milik Kristus. Tapi nggak mau bayar harga. Daud setia di padang penggembalaan itu. Malam-malam dia bernyanyi, dia menyembah. Pagi hari dia bernyanyi, dia menyembah. Maka Mazmur ini muncul. Aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan aku percaya, aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan menghasilkan buah pada waktu. Ketika dia berkata pada waktunya, itulah pada waktu Goliat muncul. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak Ibu Nora? Ibu Vera. Karena Vera Noska jadi Nora. Noska nih Vera bolak balik. Kau kenal Vera Noska? Betul nggak Ibu Vera Noska? Jadi pada waktunya, kapan pada waktunya itu? Pada saat Goliat muncul, itulah buahnya. Dia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tidak ada yang bisa menyangka itu. Siapa yang tahu Daud akan ketemu Goliat? No. Tapi dia sudah menulis Mazmurnya, akan menghasilkan buahnya pada waktu. Makanya kau setia di kamarmu, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan menyembah. Jangan main sosmed banyak-banyak. Bukannya nggak boleh. Lebih banyak main sosmedmu daripada menyembahmu. Kita ini sok jago, sok pinter, sok hebat, sok tahu. Ciri orang sok tahu apa? Dikasih tahu, aku udah tahu. Kalau dikasih tahu apa? Iya. Kalau dikasih tahu apa? Iya, paham. Siap. Tapi nggak dikerjakan. Inilah model zaman sekarang ini. Sok tahu, sok jago. Tapi Daud mengerjakan bagiannya. Menghasilkan buahnya pada waktu. Ketika Goliat muncul, itulah dia menghasilkan buah. Yang kedua, setelah dia intim, dia melekat dengan Tuhan. Daud setia dengan apa? Dengan 2-3 ekor. Artinya dia setia dengan perkara kecil. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara besar. Seringkali kita nggak mau perkara kecil, maunya langsung besar, karena kita bilang, gua kan bukan levelnya di kecil-kecil, gua levelnya di besar. Ya elah, lu kan belum apa-apa, lu bukan siapa-siapa, lu belum tunjukin apa-apa. Ya udah, setia aja lu di perkara kecil. Kan gitu kan? Tapi kan kita nggak mau. Anak raja, perkaranya besar. Ya elah. Kalau memang anak raja, udah ngalahin Goliat belum? Kalau belum, jangan bilang anak raja. Calon anak raja. Karena imanmu belum nyampe. Paham? Jadi kita kalau nggak setia pada perkara kecil, contohnya apa? Banyak. Datang doa Sabtu ya. Kalau nggak jawab tuh berarti nggak akan datang tuh. Tapi kalau bilang siap, kemungkinan datang, kemungkinan enggak. Tiba-tiba belok aja, ada acara lain. Nggak datang. Bagaimana dibilang setia? Berapa kali saya di sini sendirian berdoa? Sendirian. Setia atau gila?
Mungkin orang bilang kamu tuh gila Bapak, doa sendirian. Saya nggak peduli, karena saya tahu ada Tuhan di situ yang sudah nunggu saya jam 4 itu. Kamu mengerti? Nggak mengerti, karena kamu nggak setia. Iya kan? Karena bilang mengerti nanti dibohong. Inilah kita itu. Tidak setia pada perkara-perkara kecil, mau ngarepin perkara besar. Omong kosong. Setia dulu, ngerjakan apa yang harus bagianmu. Kalau saatnya engkau bersih-bersih lah. Lihat lantai kotor, wah, inisiatif lah. Ada sampah, angkut, buang tempat sampah. Kursi berantakan, rapiin, kan gitu kan. Tapi kalau di rumah juga begitu. Kalau ada ini kotor, langsung sapu, nyapu, apa gitu. Pokoknya itulah ciri-ciri anak Tuhan. Menjadi solusi buat semua masalah. Itu anak Tuhan. Bukan tunggu-tungguan. Dan kalau banyak saudara kan begitu kan di rumah kan. Nah, nanti si itu yang nyuci piring. Diam-diam aja main game gitu kan. Nggak peduli. Cucian udah banyak itu kotor. Anak banyak begitu kalau di rumah itu. Saling andal-andalin yang lain. Ciri anak Tuhan gak begitu. Apa yang bisa kau kerjakan, kau lakukan. Kalau kau melakukannya dengan penuh kasih dan ucapan syukur, Tuhan akan membuat engkau kuat untuk mengerjakannya. Sehingga engkau gak lelah, gak gampang capek. Ya mengerti, katakan amin. Amin. Saudara, Anda pikir Daud mengerjakan 2-3 ekor kambing domba itu bukan pekerjaan yang mubazir. Coba bayangkan, umurnya nggak sampai 18 tahun, mengembalakan 2-3 ekor domba, itu buang-buang waktu nggak? 2-3 ekor domba loh. Kalau puluhan masih lumayan, ini cuma 2-3 ekor. Buang-buang waktu nggak? Iya. Ada banyak kita juga begitu. Kecil tuh, gak usah datang lah doa. Supaya kau gak tahu. Yang kau layani itu Tuhan semesta alam. Bukan pendetamu, bukan gerejamu. Tuhan semesta alam. Maka kalau kau datang hadir tepat waktu, memang engkau sedang menyediakan dirimu untuk menghormati Tuhan semesta alam. Ketika Daud melayani 2-3 ekor domba itu, dia sedang menghormati bapaknya. Ketika dia menghormati bapak, Alkitab bilang apa hukum Taurat? Hormatilah ibu bapakmu, maka lanjut umurmu. Karena dia menghormati bapak ibunya, dia menghormati karena hukum 10 perintah Allah itu datang dari siapa? Datang dari siapa? Allah. Allah langsung ngomong ke Musa. Betul tidak? Itu dikerjakan oleh Daud dengan setia. Menghormati bapak ibunya. Jadi anak-anak muda engkau juga harus begitu. Engkau dilahirkan oleh bapak ibumu. Hormati bapak ibumu. Caranya bagaimana? Kerjakan bagianmu di rumah tanggamu. Nggak usah disuruh, nggak usah diperintah, kau tahu diri. Kau sudah hidup di situ, makan di situ, digedein di situ, dikasih uang jajan di situ, didoain bapak ibumu. Hormati, kerjakan bagianmu. Bisa aja dia bilang, aduh 2-3 ekor pak, buat apa sih pak? Udahlah digabung aja sama punyanya Eliab atau Syama atau Abinadab, kakak-kakaknya. Bisa aja dia ngomong gitu, betul nggak? Digabung aja. Tapi tidak, dia siapa? Dia menghormati bapaknya, dia menghormati Bapak Yahweh. Betul tidak? Bapa kami yang di sorga. Hari ini kita mengerti kedalaman daripada karakter Daud. Betul? Bukan ecek-ecek.
Anak muda ini sudah melahirkan sebuah perspektif keintiman dengan Tuhan, penghormatan kepada Tuhan melalui penghormatan kepada bapaknya ketika dia setia dengan 2-3 ekor domba. Banyak kita sekarang ini kehilangan figur bapak, ya, ibu yang harus kita hormati. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun kau kehilangan figur bapak ibu yang hilang, tapi bapakmu adalah bapak yang sejati, yang di sorga. Dia akan melihat engkau terus sebagai anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Walaupun figur bapak ibumu sudah nggak ada, entah karena meninggal dipanggil Tuhan, entah karena rusak gambarnya, tidak lagi setia di dalam Tuhan, tapi bapakmu yang sejati ada di surga dan dia memandang kepadamu. Setialah kepada bapakmu. Amin. Itu poinnya. Kalau sekarang pendeta gembalamu sebagai bapak rohanimu, kau hormati dia. Karena dia figur bapakmu yang rusak, yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka bapak rohanimu sekarang siapa? Gembala pendetamu. Ikuti dia, dengarkan dia, jangan melawan. Saya bukan ingin melebih-lebihkan peran pendeta, enggak. Pendeta yang terurapi, takut akan Tuhan, itu pantas kehormatan. Betul apa tidak? Pendeta gembala, jangan sembarangan. Perkataannya itu perkataan firman yang kuat. Gitu. Jadi Daud begitu menghormati bapaknya. Walaupun cuma 2-3 ekor, dia setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, itu nanti terbukti. Bagaimana Daud menjadi setia dalam perkara besar. Sampai lanjut umurnya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tidak pernah. Berikutnya, yang ketiga, Daud belajar untuk beriman. Ketika dia mendapati kambing dombanya mau dimakan oleh singa dan beruang, dia tampil sebagai seorang yang pemberani. Imannya muncul ketika menghadapi beruang dan singa itu yang sedang menangkap kambing dombanya. Lalu dia lawan, dia kejar. Bayangkan itu. Tidak ada takutnya. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, imannya muncul. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya mohon maaf ya, kita ini sekarang sudah sering tergoda, termanipulasi oleh sosmed, oleh hal-hal yang tidak penting, hanya untuk menghibur hati jiwa, tapi tidak menimbulkan iman. Nanti begitu datang Goliat, emang sosmed ini bisa mengalahkan Goliat dengan iman itu? Tapi kau berjam-jam dengan itu, dengan sosmedmu yang tidak ada iman di dalamnya. Oh maaf ya, nonton film, bukannya nggak boleh, tapi kalau kau sudah berjam-jam melebihi waktu normal,
Engkau kan harusnya lelah. Batinmu lelah, mentalmu lelah, fisikmu lelah. Kok hanya itu aja yang kau lihat? Sementara ini bukan menjadi bagianmu, bukan menjadi kepentinganmu, bukan menjadi kekuatanmu, pengharapanmu, dan satu-satunya jalan keluarmu. Kok bukan ini? Aneh. Dunia sekarang bukan hanya membelokkan engkau dengan pekerjaan yang sibuk, super sibuk, sampai gila. Kok ya ada orang kerja lebih dari 8 jam sehari? Engkau juga dibelokkan dengan sosmed. Engkau bisa berjam-jam dengan sosmed. Gak ada waktumu lagi merenungkan firman Tuhan. Tidak ada lagi waktu kita bercengkerama dengan Tuhan. Kita kehilangan passion kita dengan Tuhan. Kita lebih senang dengan sosmed, dengan film-film. Berjam-jam engkau di situ, habisin waktu. Emang kalau nanti Goliat datang, kau bisa mengalahkannya? Kan enggak. Nanti jangan salahkan Tuhan ya kalau Goliat muncul ya. Jangan salahkan Tuhan. Ayo kalian semua yang suka bersosmed berjam-jam, jangan salahkan Tuhan kalau nanti Goliat muncul dalam hidupmu. Seolah-olah Tuhan tidak menolongmu. Jangan salahkan Tuhan. Introspeksi dirimu, karena engkau sudah dibelokkan oleh ilah zaman ini dengan sosmed, film-film berjam-jam, tanpa engkau membangun iman, tanpa engkau membangun kedekatan dengan Tuhan, tanpa engkau membangun pembelajaran imanmu dari Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tapi Daud merenungkan firman Tuhan. Jadi yang pertama dia intim dengan Tuhan, yang kedua dia setia dengan perkara kecil, yang ketiga dia belajar beriman. Belajar dia beriman. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan Goliat kita muncul. Maka sering-seringlah berintimasi dengan Tuhan, belajar beriman. Saya nggak pernah tahu kapan saya diserang iblis, tapi ketika saya tahu, saya siap menghadapi iblis, karena saya sudah belajar beriman di kamar saya. Saya belajar beriman, saya baca Alkitab, firman Tuhan bilang, bersama Tuhan kau cakap melakukan segala perkara, bersama Tuhan. Bersama Yesus. Kalau bersama Tuhan, bersama Yesus, berarti kita dekat dengan Tuhan. Itu saya dapatkan firman itu, saya pegang. Maka saya bilang, iblis kau tidak akan bisa mengalahkan aku, karena aku bersama Yesus. Selesai itu iblis. Langsung dia diam. Engkau tidak akan bisa mengalahkan aku, karena aku bersama Yesus. Mau apa lu? Ada Yesus dalamku. Mau apa? Ngomong gitu saya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Seolah sombong. Karena saya bersama Tuhan saya. Kan bukan saya lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Itu iman, Bapak Ibu. Ketika dia bertemu dengan Goliat, dia bilang, hambamu ini sudah terbiasa mengalahkan singa dan beruang. Mari kita buka itu ya, di 1 Samuel itu. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini,
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bedanya orang takut dengan orang beriman itu. Saul ngomong begini di ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itulah ciri orang penakut. Raja yang dipilih karena fisiknya tinggi, tapi begitu menghadapi Goliat yang lebih tinggi fisiknya dari dia, 3 meter lebih, dia ciut, dia takut. Saudara lihat di situ, beda orang beriman dengan orang penakut. Orang tidak beriman. Perkataan-perkataan Daud itu penuh dengan kata-kata iman. Hambamu ini sudah terbiasa menghadapi singa dan beruang, karena dia sudah belajar beriman. Saudara, kalau kau nggak pernah belajar beriman, mohon maaf ya, nanti kalau kau muncul masalah-masalah besar, Goliat, ya mohon maaf aja, saudara kan banyak mengalami kekalahan. Misalnya, sakit penyakit, banyak sekali kau keluarkan duit. Apalagi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah, banyak sekali kau berutang. Banyak sekali. Sampai pada waktunya engkau lelah menghadapi masalah, dan akhirnya engkau betul-betul nyerah. Ini bahaya kalau sampai depresi. Iblis akhir zaman memang mau kita takut, kita khawatir, kita stres, kita depresi. Itu iblis. Makanya kita belajar dari Daud bagaimana dia belajar beriman. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia belajar beriman. Dia setia dengan perkara-perkara kecil. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Goliat kah atau bukan? Kita nggak pernah tahu. Daud pun nggak pernah tahu dia. Dia cuma disuruh bapaknya, nak, ini kamu pergi, bawa makanan buat abang-abangmu, buat Eliab, buat Abinadab, buat Syama. Siapa? Ya bawalah. Ketika dia datang, loh, ada apa ini? Kok para tentara ketakutan, para prajurit ketakutan? Mana Saul gemetar lagi. Tapi Daud dengan keberanian anak kecil yang keluar dari padang penggembalaan, padang gurun, di situ ada iman, di situ ada pembelajaran iman, di situ ada melekat dengan Tuhan, di situ ada setia dengan perkara-perkara kecil. Dia muncul. Wow, ini luar biasa ini. Dia muncul seperti sesuatu, nggak ada takutnya, nggak ada gemetarnya, nggak ada khawatirnya sedikit pun. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kalau Goliatmu muncul, sementara Saul gemetar, seorang raja ketakutan, sampai kata-katanya sama sekali nggak ada iman. Engkau tidak mungkin bisa mengalahkan dia, karena dia sudah terbiasa dari mudanya berperang. Daud bilang, hambamu ini sudah biasa menghadapi singa dan beruang. 2-3 ekor domba, kalau bukan orang setia, ngapain juga dia bunuh beruang dan singa? Betul tidak? Kalau bukan orang setia dan perkara kecil. Halo? Kau jangan anggu-anggu seolah mengerti. Benar-benar paham nggak?
Karena saya khawatir nih, jemaat Tuhan ini diam-diam tapi ngantuk, bukan diam-diam tapi paham di hatinya dan mengatakan yes amin, getar suaranya begitu loh, nyalinya naik. Itu yang Tuhan mau. Jadi nggak ada takutnya dia. Beda dengan Saul, orang yang penakut. Dia sudah belajar dia mengalahkan singa dan beruang. Dan yang gak kalah pentingnya, yang keempat, dia punya pengurapan. Itu dahsyat itu. Keluar dari padang penggembalaan dengan kesetiaan, yang perkara-perkara kecil dengan iman dan dengan intim Tuhan, tapi juga dia membawa pengurapan. Hei Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian, kalau kau ingin menang, kau harus ada urapan. Kalau mengalahkan iblis, kau harus ada nggak punya urapan, mohon maaf. Mari kita buka di 1 Samuel 16 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tidak mau menghina atau menghakimi. Roh jahat itu keluar dari Saul, itu bukan jagonya Daud main kecapi. Bukan hebatnya Daud main kecapi. No. Itu karena ada urapan. Ini catat baik-baik nih imam musik dan para worshiper. Kalau engkau nggak ada urapan, mohon maaf, hanya mengandalkan skill, roh jahat itu nggak akan pergi dari setiap jiwa yang kerasukan atau ditempeli oleh roh jahat. Nggak akan pergi. Jadi kalau engkau betul-betul seorang penyembah, seorang imam musik, ini harus menjadi standarmu. Kalau aku main musik, roh jahat harus keluar dari orang-orang jahat, dari orang-orang kerasukan. Ini harus jadi standarmu. Itu membuktikan engkau terurapi. Engkau juga penyembah. Jangan cuma bisa nyanyi, mohon maaf ya, saya tidak mau menghina. Jangan cuma bisa menyanyi, menyembah. No. Menyembah itu bukan hanya bisa menyanyi, tapi juga punya urapan. Itu menyembah yang aslinya. Jadi standarmu tuh harus kau tingkatkan. Karena kau tidak pernah tahu kapan Goliat-Goliat itu muncul. Yaitu roh-roh jahat itu ada dalam jemaat-jemaat Tuhan ini. Betul tidak? Kan yang datang dalam jemaat Tuhan itu random. Orang-orang banyak yang gak jelas juga. Disitulah engkau harus membuktikan pengurapanmu mengalir dengan herannya, dengan dahsyatnya, dengan hebatnya. Itu. Jadi saya mohon maaf ya, dari dulu saya selalu mengatakan ini berulang-ulang. Seorang penyembah, seorang imam musik, kalau engkau tidak terurapi, engkau tidak akan bisa mengeluarkan setan dari tubuh jiwa roh orang yang kerasukan. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Ketika saya datang ke rumah teman saya yang antikris itu, diputar-puterin sama si iblis. Sampai 2 jam yang harusnya cuma 15 menit atau 30 menit saya sudah sampai.
muter-muter 2 jam. Dan kita tahu bahwa Google Map sering membuat orang nyasar ke kuburan-kuburan. Demikian juga saya disasari. Sampai muter-muter, sampai saya merasa kesal. Lalu saya tutup Google Map itu. Saya matikan, lalu saya bilang sama iblis, Tan, lu gak bisa ngalahin Yesus. Lu kalah lawan Yesus. Tanutannya setan. Saudara tahu, pengurapan yang ada pada saya itu, begitu saya turun dari mobil, langsung itu saya mencium bau busuk yang sangat mengerikan itu. Di seputar rumahnya itu. Bau busuk yang luar biasa. Ketika saya turun, setan itu sudah keluar dari si antikris itu. Lalu saya ngomong tentang Yesus, nggak sampai 1 menit, langsung dia bilang, aku percaya Anjar aku percaya. Nggak sampai 1 menit. Kalau itu bukan pengurapan apa? Ada banyak orang ngomong Injil kepada antikris sampai berhari-hari, berjam-jam, bertahun-tahun nggak bertobat. Tetapi saya nggak sampai 1 menit. Begitu saya turun dari mobil itu dan bau busuk itu menyengat. Tahulah saya, setan keluar dari tubuh jiwa dan rohnya. Seperti ketika saya mengusir setan dari orang-orang Chinese, orang-orang Cindo yang biasa menyerahkan anak-anaknya ke Tapekong, ke Kuan Mia, di kelenteng-kelenteng. Begitulah baunya. Menyengat sekali. Di luar nalar. Itu pengurapan. Ayo, Anda ini harus mengerti betulnya. Ayo, ini masih ada waktu. Belum dipanggil Tuhan kan? Standarmu harus seperti Daud. Dia main kecapi roh jahat yang daripada Saul keluar. Ini jangan cuma pengetahuan loh, tapi sebuah trigger, sebuah dentuman, sebuah penalti, vonis buat engkau yang belum sungguh-sungguh mengejar urapan Tuhan sebagai imam musik dan sebagai penyembah. Urapan itu hanya bisa terjadi kalau engkau melekat dengan Tuhan. Engkau beriman, engkau setia sama Tuhan dengan perkara-perkara kecil. Sekarang kan dunia ini akan membuat engkau cukuplah ahli sebagai pemain musik, cukuplah ahli sebagai penyanyi. Udah bisa kau jadi worshipper. Udah cukup itu dunia sekarang. Tapi di dalam Tuhan engkau tidak bisa mengelabui. Standarnya haruslah roh jahat itu pergi dari orang yang kerasukan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ini dari dulu saya mau seperti itu gereja ini. Penyembah-penyembahnya, imam-imamnya, semuanya ketika melantunkan pujian dan penyembahan, roh jahat itu pergi dari mereka. Ini harus dicatat nih oleh para pendoa syafat di sini, kan semua banyak nih pendoa syafat. Pegang ini, doakan ini, doa puasa kalian. Supaya gereja ini mengalami itu, dan doamu engkau harus tujukan kepada imam-imam musik, kepada penyembah-penyembah. Supaya mereka mengalami sesuatu dalam hidupnya, dalam hari-harinya, dalam waktu-waktunya, di kamarnya. Jadi harus connect nih. Para penyembah dengan pendoa. Pendoa menangkap pesan Tuhan ini dari hamba Tuhan, dari mimbar ini, dari gembala sidangmu, dari gembala bapak rohanimu, dan engkau menangkap itu, lalu engkau mendoakan itu, dan engkau menjadikan itu tujuanmu, supaya rumah penyembahan ini betul-betul menjadi tempat barometer di mana iblis pergi ketika pujian penyembahan dilantunkan. Paham penyembah? Paham para penyembah? Paham para pendoa syafaat? Iya. Itu harus kau doakan. Jadi kau tidak bisa lagi doa serampangan gak jelas. Ini harus dari dulu kau kerjakan. Karena pesan gembala terus-menerus diulang-ulang. Tapi gak nangkep-nangkep. Ini saya terpaksa harus fokuskan ini. Karena pesan Tuhan, doa yang saya doakan, itu harus terjadi. Karena
Karena kita akan dinaikkan levelnya. Ketika Daud mengalahkan Goliat, langsung levelnya naik. Jadi raja. Rakyat Israel bilang apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Langsung levelnya naik, mengatasi raja. Dan memang akhirnya dia jadi raja. Kalau kau mau naik level, anak muda dan Bapak Ibu sekalian, ayo belajar dari Daud. Jangan ngomong kosong ya. Jangan iya tapi enggak. Saya udah terbiasa di PHP nih. Iya tapi enggak. Kenapa? Karena effortnya kurang. Kurang kerja kerasnya. Kurang doanya. Kurang puasanya. Malah nggak puasa. Makan terus. Boleh sih kita kuliner ya. Babi panggang P2 tuh enak memang. Tapi pada saatnya puasa kita puasa. Itu loh, gereja lain mau begini mau begitu mah terserah. Gereja kita punya standar beda. Standar kita tuh Alkitabiah. Nggak ada yang susah, nggak ada yang berat. Saya sudah buktikan kok. Kalau pengurapan tuh ada pada kita, iblis itu keluar. Sebelum kita ngapa-ngapain dia juga pergi takut. Karena iblis takut sama Yesus. Belajar intimasi, belajar melekat tadi, belajar beriman, belajar setia dalam perkara kecil, dan memiliki urapan. Mari kita lihat Mazmur Daud lagi ya, pasal 23. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika dia mengatakan di ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dari mana ya Daud tahu bahwa dia diurapi Tuhan? Dari mana? Tentunya dari pengalaman pribadi dia dengan masalah. Ketika dia menghadapi singa dan beruang, itu pasti dia terurapi. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kamu berani menghadapi setan, itu karena kamu punya urapan. Orang yang nggak punya urapan pasti takut lawan setan. Pasti. Tetapi Daud begitu berani dengan singa dan beruang karena dia punya urapan. Urapan itu membuat imannya bangkit. Alkitab bilang apa? Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Iblis itu kan roh dunia, betul tidak? Siapa yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Itu urapan. Ketika dia mendatangi Goliat, dia bilang apa? Engkau mendatangi aku dengan parang dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan barisan Israel yang kami sembah. Coba. Dalam nama Tuhan. Bukan parang, bukan lembing, bukan. Tapi itu anak yang punya urapan. Ketika dia menulis Mazmur ini, gembala Tuhan gembalaku, itu kan dia di padang kegembala. Ngerti kamu? Dia sudah mengalahkan singa dan beruang. Selesai dia.
menghadapi singa beruang. Dia menyanyi, menyembah. Lalu setelah dia jadi raja, dia tulis itu. Dia ingat peristiwa itu. Urapannya ada. Orang yang terurapi, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, tidak akan pernah kalah melawan intimidasi. 40 hari, Goliat teriak-teriak, mengatakan hal yang buruk kepada barisan Israel. 40 hari. Omongan yang sama dia katakan, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Saudara kalau mendengar intimidasi dari orang-orang yang sirik sama saudara, iri hati sama saudara, dengki sama saudara, lama-lama saudara ngamuk nggak? Jengkel nggak? Karena kita mudah terpengaruh. Kalau nggak ada urapan, kita nggak yakin. Kita mudah terpengaruh. Akhirnya kita menjadi emosional. 40 hari dia mengintimidasi, tang. Waduh, capek juga kita ngadapin itu kan. Saya aja kalau ada orang jualan apa tuh di depan rumah, kenceng banget suaranya. Tahu gula, kenceng banget. Si adik pernah marah tuh, lagi tidur siang dia. Dia kan suka begadang, tidur siang dia. Keluar dari kamar dia. Kok berisik banget sih Pak? Papanya kok berisik banget sih Pak? Dia sebenarnya tak tolong. Pak, bisa nggak lu usir tukang itu kan gitu kan? Jadi saya ke jendela kan, karena persis di depan pagar kita itu dia tuh. Karena kan pagar kita nyaman tuh, ya kan? Rapi, bagus gitu. Saya bilang, Bang, berisik. Langsung dia pergi. Saya aja udah mangkel, saya udah marah tuh. Istri saya suka bilang, Pak biarin aja orang jualan. Iya jualan juga tahu diri lah. Kita kan juga pengen ketenangan. Tapi saya begitu, kasihan juga ya UMKM ya. Tapi saya nggak suka tahu itu, karena berminyak. Kalau ini saya beli juga sih. Betul nggak Ma? Bapakmu ini, hamba Tuhan ini, kalau di rumah bukan hamba Tuhan dia. Marah istriku kalau aku bilang, Ma, kok nggak melayani hamba Tuhan? Langsung marah dia. Lah karena aku nggak hamba Tuhan. Kok marah? Terus aku balikin, emang kamu bukan hamba Tuhan? Langsung diam dia. Iya juga sih. Makanya jangan marah-marah. Papa itu kurang urapan itu. Kalau marah-marah. Ayo, Bapak Ibu, paham sekarang? Kalau engkau punya urapan, engkau tidak akan pernah takut. Karena urapan itu akan mengajari engkau bagaimana engkau menghadapi musuh. Amin? Yang terakhir, kita buka Mazmur 12. Ini harus terakhir karena nanti malam ada final bola kan. Kita buka Mazmur yang ke-15 ya. Ini yang terakhir. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ciri yang terakhir apa? Ciri yang berapa ini? Yang kelima. Apa cirinya? Hidupnya kudus, hidupnya benar. Siapakah yang dapat tinggal di gunungmu yang kudus? Maka ayat yang kedua, 3, 4, 5 itulah syaratnya. Orang-orang yang tidak
Nah, ini catatan nih buat yang mau buka koperasi simpan pinjam atau pinjam simpan. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Wah, itu untungnya besar memang. Tapi saya waktu ditawari, saya nggak mau buka kopdes gitu, koperasi itu. Ditawari saya dulu. Untungnya besar, tapi Tuhan bilang apa? Meminjamkan uang dengan makan nggak boleh. Kalau bank kok boleh? Pak, gini aja deh, kalau kamu mau menyaingi bank bisa nggak? Dia kasih riba, kasih bunga. Kamu juga kasih bunga, tapi lebih kecil dari bank. Berani nggak? Rentenir itu bunganya lebih kecil atau lebih besar dari bank? Lebih besar kan? Nah iya. Kalau kau berani, kasih bunga kecil lah. Tanpa agunan kan? Coba, bisa nggak? Tapi Tuhan bilang, itu nggak boleh. Kan itu sebetulnya orang minjamin duit itu pakai riba, itu kan jualan uang, betul nggak? Jual uang, betul nggak? Bukan jual barang, jual uang. Uang 100.000 dibayar 110.000, betul nggak? Iya, jualan uang. Tapi intinya ini, hidupku kudus. Yang kelima. Makanya Daud menang. Saul kalah. Kenapa? Karena dia sudah berdosa kan? Waktu melawan Amalek, disuruh bunuh Agag, dia nggak mau. Bukan hanya Agag nggak dibunuh, tapi juga lembu sapinya juga dijarah. Kata Tuhan, bunuh Agag, raja-raja Amalek itu, dan seluruh harta bendanya dilenyapkan, dibakar habis. Dia nggak mau, Saul, udah dosa. Dan sebelumnya juga gitu, melawan orang Filistin, dia nggak sabar nunggu Samuel datang. Dia mempersembahkan korban, padahal dia bukan nabi, dia bukan imam, bukan siapa-siapa, dia cuma raja. Berani-beraninya dia melakukan sebuah tindakan ilahi. Marah Samuel, Tuhan langsung hukum dia. Hari ini juga jabatan rajamu dicopot. Makanya dia cuma memberita dua abad. Banyak keturunannya sekarang, 2 tahun. Bilang gini nggak berani jawab. Padahal ahli Taurat kan kalian. Cuma 2 tahun dia memerintah. Mari kita bangkit berdiri. Udah dapat sesuatu dari Tuhan? Yang benar lo. Oh, amin. Ayo nih PR nih buat pendosa dan para imam dan penyembah. Standarnya Alkitabiah, Daud memetik kecapi, maka setan itu pergi dari Saul. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Sabda-Mu iya dan amin, kebenaran-Mu iya dan amin. Tuhan, kami belajar dari Daud bagaimana ia mengalahkan Goliat. Dia tidak pernah tahu kapan Goliat muncul dalam hidupnya, tetapi yang dia tahu, dia setia dengan Engkau. Dia setia dalam perkara kecil, hanya 2-3 ekor domba. Sesuatu yang sepele, tapi dia sangat peduli. Dan dia sangat menghormati bapaknya. Apa yang ditugaskan bapaknya, dia setia. Dia menghormati bapaknya, karena dia menghormati Engkau ya Allah. Dan dia Tuhan intim dengan Engkau, dengan kecapinya di padang gurun itu, di padang penggembalaan itu, dan dia belajar bagaimana mendekat kepadamu dan mengerti jalan-jalanmu. Tuhan, Engkau membawa dia kepada satu keberanian yang ilahi, karena dia memiliki iman. Dia telah belajar beriman bagaimana Kau mengajari dia berperang. Dia mengalahkan singa dan beruang. Itu suatu bukti betapa dia sungguh bertanggung jawab dengan 2-3 ekor dombanya, walaupun cuma 2-3 ekor.
Dia belajar berperang, dia belajar beriman. Dia mengalahkan singa dan beruang. Kelak dia mengalahkan Goliat. Syara kadedala pada syikir. Ya Aba ya Bapa, Engkau membuat dia menjadi takut akan Engkau. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia menjaga hatinya di hadapan-Mu. Engkau telah mengurapinya dengan minyak, dan dia menjaga pengurapan itu dengan kekudusan hidupnya. Hambamu ini terlalu terharu buat kasih-Mu bagi kami semua, Tuhan. Pelajaran yang besar dari hamba-Mu Daud. Kami mengerti Engkau mengasihi gereja-Mu ini, Tuhan. Engkau sedang mendidik kami untuk masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Sebab ketika kami mengalahkan Goliat, Engkau sedang mengajari kami berperang. Engkau sedang mengajari kami beriman. Engkau sedang mengajari kami melekat kepadamu. Engkau sedang mengajari kami setia dalam perkara kecil. Engkau sedang mengajari kami hidup kudus di hadapan-Mu. Engkau sedang mengajari kami supaya kami hidup dalam urapan kudus-Mu. Tuhan, terpujilah nama. Oh, era basika la 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 yereso. Yera moseka la 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 yera. Yera basikire la 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 la. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan semesta, Kau mengasihi hamba-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah. Tapi kami merasakan Engkau hadir di sini. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Tiada masalah Engkau hadir dalam hidup kami. Menerima doa kami, syafaat kami, dan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Kau berikan, untuk sabda kebenaran. Kau bangkitkan kami Tuhan, dan Kau mengurapi kami. Ya Aba ya Bapa, kami akan melakukan bagian-Mu. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak Tuhan ikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sepakat dengan Engkau. Kami mau setuju dengan Engkau. Kami akan hidup kudus. Kami akan dengar-dengaran firman-Mu. Kami akan melekat dengan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami akan melakukan bagian kami. Kami setia dalam perkara-perkara kecil. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan memberikan kami kesetiaan. Tetap fokus kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengurapi kami. Engkau membuat kami belajar beriman. Karena renungan firman-Mu membangkitkan iman kami. Engkau membuat kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami percaya kami akan mengalahkan Goliat-Goliat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Setiap intimidasi dari iblis akan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, penyertaan sempurna dari Tuhan dalam hidup kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara, beri kemuliaan buat Tuhan.
Kita semua diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua.